Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Heni Nugroho, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Yosudarso Metro, akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.2, yaitu analisis video terkait pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Adapun tujuan pembelajaran khusus yaitu yang pertama, calon guru penggerak dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Yang kedua, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. Yang ketiga, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Dan yang keempat, calon guru penggerak dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik ini. Pertanyaan analisis video. Yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Yaitu terwujudnya kelas impian yang menerapkan nilai-nilai kreatif, mandiri, dan berkarakter yang mencerminkan merdeka belajar. Yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Yang keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan. Guru menuliskan kata penyemangat belajar yang mengundang rasa ingin tahu murid. Guru mengajukan pertanyaan terkait kata yang dituliskan di papan tulis, yaitu apa yang muncul dalam pikiran kalian saat membaca tulisan di papan tulis. Selanjutnya, guru menggali informasi, pendapat, dan pengalaman murid terkait kelas yang menyenangkan untuk belajar. Guru menanyakan pada murid apa yang disukai dari kelas kita. Ambil pelajaran. Guru meminta seluruh murid untuk berkunjung saat jam istirahat ke kelas 2 dan kelas 6 untuk menambah inspirasi tentang kelas yang membuat semangat belajar murid, mengidentifikasi ruang kelas lain, dan mencatat tentang apa yang disukainya di kelas tersebut sebagai penyemangat belajar. Murid bertanya pada murid kelas lain tentang apa yang mereka sukai dan mewujudkan kelas yang menyenangkan untuk belajar.
Setiap kelompok mendiskusikan tentang apa yang mereka sukai sebagai penyemangat belajar. Gali mimpi. Guru menyiapkan alat dan bahan untuk dibagikan pada tiap kelompok. Guru meminta murid untuk menutup mata dan membayangkan kelas yang menyenangkan dan menjadi penyemangat dalam belajar murid dalam kelompoknya. Menggambarkan kelas yang nyaman sesuai dengan yang mereka bayangkan. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tentang kelas impiannya di depan kelas. Jabarkan rencana. Pada video tersebut, murid diajak berkontribusi menentukan kebutuhan untuk mewujudkan kelas impian. Murid menyebutkan kelas impian yang diinginkan sebagai penyemangat belajar. Guru menuliskan di papan tulis daftar kelas impian murid. Guru akan membagi tugas setiap murid untuk mewujudkan kelas impian yang menyenangkan. Atur eksekusi. Melibatkan murid dalam menentukan pembagian tugas kelompok. Guru bersama murid menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan. Guru membimbing murid melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan, yaitu mewujudkan kelas impian, kelas nyaman, dan kelas menyenangkan untuk belajar. Murid bekerja sama mengatur ruang kelas agar nyaman dan menyenangkan sehingga menjadi penyemangat mereka dalam belajar. Yang kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video itu? Yaitu guru sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu mengelola sumber daya di kelasnya dengan menggunakan pendekatan berbasis aset, dengan menggali, kemudian memetakan modal atau kekuatan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pemimpin yang dapat mengembangkan diri dan orang lain atau murid. Pemimpin yang memiliki kompetensi sebagai manajer dalam mengelola potensi yang dimiliki murid dan lingkungan sekolahnya. Yang keenam, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video, lalu bagaimana pemanfaatannya? Yaitu yang pertama adalah modal manusia. Rekan sejawat yang memberikan dukungan penuh terhadap perubahan positif murid heterogen yang semangat, kreatif, dan siap untuk dikembangkan dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Guru yang memiliki strategi dalam memetakan sumber daya atau aset yang dimiliki sehingga dapat mewujudkan kelas impian. Murid yang sangat kooperatif, kreatif, dan mandiri serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Yang kedua, modal sosial, yaitu adanya relasi dan hubungan yang baik dengan rekan sejawat maupun murid. Berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan. Adanya interaksi yang baik di antara siswa satu kelas dengan kelas lain, sehingga memudahkan dalam kegiatan mengambil pelajaran. Bekerja sama dan meminta izin dengan guru kelas 2 dan kelas 6 untuk melakukan observasi kelas. Yang ketiga, modal fisik, yaitu berupa bangunan kelas yang dapat ditata sesuai dengan impian siswa. Hiasan dinding yang dapat menutupi bagian dinding yang rusak, rak buku dan buku-bukunya yang dapat menunjang pembelajaran, meja dan kursi yang posisinya diubah agar murid nyaman belajar,
memiliki ruang kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar, yaitu kelas 2 dan kelas 6 yang dijadikan percontohan. Selanjutnya, modal agama dan budaya, yaitu karakter santun dan hormat pada guru dengan cara bersalaman sebelum masuk sekolah, sikap gotong royong murid untuk bekerja sama mewujudkan kelas impian, selanjutnya modal lingkungan atau alam, yaitu memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan atau yang ada di sekitar murid dan memanfaatkan bahan-bahan yang ramah lingkungan yang digunakan untuk menghias kelas. Selanjutnya yaitu modal politik. Kepala sekolah yang mendukung penuh perubahan ke arah lebih baik, yaitu melalui kewenangannya membuat kebijakan-kebijakan mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Lalu yang terakhir adalah modal finansial, yaitu adanya dana BOS yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang berpihak pada murid. Dalam hal ini yaitu untuk pembiayaan bahan atau kebutuhan dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Demikian pemaparan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.2. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.